ada yang punya aplikasinya, silakan disiapkan, nanti sama-sama kita simak. Pada Ustaz Bahaudin, falyatafaddal masykur. Bisa di-unmute, Ustaz? Ya, silakan, Ustaz. Ya. Kedengaran suara saya, Ustaz? Kurang gede kan, Ustaz? Boleh lebih dekat atau di sound-nya dibesarkan? Sebentar, Ustaz. Masih ya? Kurang besar ya? Kurang gede ya? Kurang gede dikit ya. Kedengaran cuma sebenarnya kurang besar. Tapi enggak, sebentar. Ini pakai ini aja lah. Ini saya keluar aja deh. Kalau yang ini jelas, Ustaz? Oke. Kalau yang ini jelas nggak? Oke. Betul. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa menyampaikan ininya jelas atau tidaknya di chat mungkin. Silakan. Atau via kamera melambaikan tangan. Nggak usah. Kalau yang jelas, saya pakai yang ini aja handphone nih. Oh gitu. Atau mungkin earphone-nya dicabut coba Ustaz, pakai yang speaker laptop aja. Diana cukup jelas, di yang lain kira-kira jelas nggak? Kalau jelas, oke. Kalau jelas, yang lain jelas. Oke. Jelas. Siap. Oh ya udah, siap. Iya, berarti yang handphone saya keluar aja ya. Oke. Oh ya, jelas Ustaz, jelas. Dari peserta jelas insyaallah. Oke. Terima kasih Bu Femi, Bu Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus DPC PKS Duren Sawit yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga para ikhwan dan akhwat yang pada hari ini alhamdulillah bisa hadir untuk mengikuti kajian kita. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita walaupun via online ini untuk mengkaji ilmu agama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dan berkumpul guna untuk melaksanakan satu kegiatan ya, yakni untuk mempelajari ilmu agama sebagaimana yang biasa kita lakukan, kita membaca kitab Ta'alim Muta'alim. Sekali lagi mudah-mudahan apa-apa yang kita dapatkan, apa-apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umat yang masih istiqamah mengikuti ajarannya, mudah-mudahan kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah,
rekan-rekan sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ini alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin sempat tertunda. Ya seperti kata Ustadz Siddiq tadi, ya ada satu hal, ya tapi alhamdulillah pada hari ini semuanya bisa selesai. Dan insya Allah kita bisa melanjutkan ta'lim kita ini. Di bulan yang lalu, ada 1 bulan udah berarti ya, kita sudah membahas tentang masalah fardu ain dan fardu kifayah. Ya, sudah menjelaskan tentang masalah itu. Kemudian yang sekarang kita membahas tentang ilmu tib. Ilmu tib ya, atau kalau bahasa umumnya kita kenal dengan nama tib atau tobib. Tobib itu bahasa Arabnya ya artinya dokter. Ini dalam kesempatan yang sekarang kita akan sedikit menjelaskan tentang masalah ilmu tib. Ya kemarin tentang masalah nujum. Sekarang tentang masalah yang diperbolehkan untuk dipelajari. Ya ini tentang ilmu tib, tentang masalah kedokteran ya ataupun yang lainnya. Penyembuhan ya untuk menyembuhkan seseorang dari sakitnya dengan wasilah apapun selama tidak bertentangan dengan syariat, dengan hukum ya, dengan hukum agama, maka insya Allah hal tersebut itu diperbolehkan. Kita ambil maknanya di sini langsung tentang masalah ilmu kedokteran atau ilmu tibi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu taala wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu. Adapun mempelajari ilmu ya tentang penyembuhan ya ataupun boleh kita katakan kedokteran itu maka hal tersebut itu diperbolehkan. Li'annahu sababun minal asbabi. Karena hal tersebut merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab penyembuhan. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbabi. Maka diperbolehkan mempelajarinya sebagaimana penyebab-penyebab yang lainnya. Faqad tadawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah berobat. Wa qad haka 'ani Syafi'i rahimallahu alaihi annahu qala, dan diceritakan dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau berkata, al-ilmu ilmani, bahwa ilmu itu ada 2, ilmu fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Yang pertama ilmu fiqih, yakni untuk memahami kaidah ilmu agama, dan yang kedua ilmu tentang penyembuhan, yakni atau kedokteran untuk mengetahui kondisi badan. Ya. Baiklah. Adapun mempelajari ilmu kedokteran ini dijelaskan oleh pengarang di sini tentang masalah penyembuhan atau kedokteran. Hal ini tidak bertentangan karena hal tersebut sebagai sarana untuk mengetahui kondisi badan. Untuk mengetahui kondisi badan seseorang. Apakah orang tersebut dalam keadaan sehat ataukah dalam keadaan sakit. Begitu pula ya, mempelajari ilmu tentang penyembuhan ini itu diperbolehkan karena apa? Karena berobat itu adalah sebab atau sebagai wasilah bagi seseorang untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang ia deritanya. Meskipun pada hakikatnya bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan ya dan memberikan penyakit kepada orang tersebut. Termasuk juga Allah pula yang akan memberikan kesembuhan terhadap suatu penyakit yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kita selaku manusia hanya wajib berikhtiar atau berusaha
Meskipun kita menyadari bahwa penyakit itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya mempelajari ilmu tentang penyembuhan, ya, ataupun ilmu kedokteran. Maksudnya di sini adalah penyembuhan yang tidak menyalahi akan syariat ajaran agama Islam. Hal ini diperbolehkan selama tidak menyalahi kaedah-kaedah, ya, ataupun ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam syariat ajaran agama Islam. Seperti apa? Ini masalah kedokteran. Ya, itu seperti itu. Ketika kita menderita satu penyakit, Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan satu penyakit. Ikhtiar kita itu apa? Ikhtiar kita adalah kita berobat. Baik berobatnya kepada seorang dokter, kalau seandainya memang itu merupakan penyakit-penyakit medis. Ada juga sekarang yang lagi ramai itu, ketika seseorang terkena gangguan, ada penyakit-penyakit non-medis, banyak orang yang datang sekarang kepada para peruqyah. Nah, hal ini apakah diperbolehkan atau tidak? Selama yang dilakukan oleh peruqyah tersebut tidak menyalahi syariat-syariat ketentuan dan ajaran agama Islam, itu diperbolehkan. Ya. Sekali lagi, kembali lagi, penyakit itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan penyakit, Allah juga yang menciptakan kesembuhannya. Ya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, yang berkenaan dengan masalah ruqyah nih sekarang, ya. Ketika ada orang terkena penyakit tapi penyakitnya non medis. Padahal ketika seseorang diruqyah itu bukan hanya untuk menghilangkan penyakit non medis, tidak. Berapa banyak orang juga yang diruqyah ketika ada penyakit-penyakit yang dideteksi secara medis, itu pun banyak yang Allah kasih kesembuhan untuk mereka. Ya, tinggal bagaimana niatnya kita. Kalau seandainya kita yakin bahwasanya dengan diruqyah, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut, akan Allah angkat penyakit yang ada di badan kita, maka insya Allah dengan keyakinan kita itu Allah berikan kesembuhan. Ya, cuma sekarang ini kita juga harus pintar-pintar, harus bisa melihat apakah dia itu betul-betul seorang peruqyah ataukah ya perdukunan yang berkedok ruqyah. Seperti itu. Karena sekarang ini itu banyak yang terjadi yang seperti itu sekarang. Yang dikhawatirkan bukan apa-apa, ya. Ketika kita mendatangi seorang dukun, persis seperti yang kemarin saya sampaikan hadisnya, man ataka hinan au arrafan fasaddaqu bima yaqul. Ketika kita mendatangi seorang kahin, seorang dukun, kemudian kita membenarkan apa yang ia ucapkan, fasaddaqu bima yaqul lam tuqbal salatu arba'ina lailan atau arba'ina yauman, maka tidak akan diterima ibadahnya, salatnya selama 40 hari. Itu naudzubillah min dzalik. Ya, makanya ketika kita akan ikhtiar berobat dari satu penyakit yang Allah berikan kepada kita, ini harus kita lihat juga. Dan ini pun kalau seandainya kita salah di dalam niat, di dalam berobat, ketika kita meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah obat, atau yang menyembuhkan itu adalah dokter, ini pun salah. Ya. Berapa banyak orang yang menganggap bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah obat, atau yang menyembuhkan itu adalah dokter. Tidak. Obat dan dokter ini adalah sebab. Ya, dikatakan obat dan dokter ini adalah sebab.
Akan tapi musabbibul asbab, yang menyebabkan ada sebab, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakitnya cuma ini cuma apa? Sebab juga. Makanya orang yang meyakini obat adalah penyembuh, orang yang meyakini dokter adalah penyembuh, yang dikhawatirkan terjatuh dalam kesyirikan. Jadi hakikatnya ketika kita berobat kepada seorang dokter atau siapapun, ya, tetap kita harus meyakini bahwasanya yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanyalah wasilah, mereka hanyalah perantara. Ya. Mereka hanyalah wasilah, mereka hanyalah perantara. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berobat ke mereka, ketika mereka berikan obat kepada kita, maka Allah berikan kesembuhan. Itu seperti itu. Nah, sekarang ya, kita ini sedang diuji dengan satu musibah yang sangat besar. Ya, sampai sekarang kondisi negara kita masih seperti ini, dan ada satu penyakit yang sampai sekarang ini sangat kita khawatirkan. Ya, banyak orang yang takut segala macam, ya. Itu manusiawi. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Cuma ada ikhtiar kita. Tetap, biar bagaimanapun, ikhtiar itu hukumnya wajib. Dan ingat, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, termasuk itu penyakit yang Allah berikan kepada kita, ketika kita sabar terhadap ujian tersebut, maka akan Allah berikan kemuliaan untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair." Sungguh amat sangat menakjubkan satu perkara, satu urusan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak akan terjadi, tidak akan Allah berikan kecuali kepada siapa? Hanya kepada hamba-hamba Allah yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In asabathu sarra." Ketika Allah uji dengan satu kebaikan, syakara fakana khairan lahu. Kemudian ia bersyukur, maka akan ada hikmah yang akan ia dapatkan juga nantinya. Wa in asabathu darra, ketika Allah uji dengan satu musibah, ya, seperti halnya sekarang ini ketika ada yang sakit, ya naudzubillah kalau seandainya ada yang kena corona juga, ya. Tapi intinya, ketika Allah uji dengan satu penyakit, kemudian sabaro, kemudian ia bersabar, fakana khairan lahu, maka akan ada kebaikan yang Allah berikan untuknya. Hikmah yang Allah berikan untuknya. Dan ingat pada hakikatnya, ketika Allah memberikan satu ujian, memberikan satu penyakit contohnya, sakit yang Allah berikan kepada kita, ketika kita ikhlas, ketika kita ridha, maka insya Allah hal tersebut akan menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Bahkan kata para ulama, dikatakan al-musibatu lil mu'minin takunu kafaratan aw li raf'id darajah. Musibah atau ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, ya, itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada kalanya musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita itu takunu kafarah, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Yang pertama. Yang kedua, auli raf'id darajah, atau untuk mengangkat derajat kita. Derajat baik di dunia maupun di akhirat. Ini kelebihan dari apa? Dari ujian yang Allah berikan. Kepada siapa? Kepada kita hamba-hamba Allah yang beriman. Dan hal ini tidak akan didapatkan kecuali hanya khusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, sekali lagi, ingat, bahwasanya obat dan dokter ini hanya wasilah. Ya, hanya perantara. Hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Penyakit Allah yang ciptakan, Allah yang berikan, dan Allah pula yang akan memberikan kesembuhannya. Itu hakikat seperti itu. Kalau kita meyakini yang menyembuhkan adalah obat, ketika kita meyakini yang menyembuhkan adalah dokter, yang dikhawatirkan kita bisa terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Nah, para jamaah sekalian, kehendak Allah ini, ya, yang Allah sudah tetapkan kepada para hambanya, itu pasti akan terjadi.
Ketika Allah berikan ujian kepada kita yang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan berlaku untuk kita. Dan hal ini berkenaan dengan masalah tauhid, masyiatul 'abd tahta masyiatillah. Kehendak seorang hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya adalah bahwa manusia itu wajib berusaha dalam hal apapun. Termasuk ketika ia sakit. Maka ia wajib berusaha untuk berobat, untuk mengobati penyakitnya tersebut. Ya, ini hukumnya wajib. Tidak mungkin ketika ada seseorang yang meyakini, penyakit Allah yang kasih, Allah yang ciptakan, cukup berdoa aja cukuplah. Nggak usah kita berobat, nggak usah ke dokter segala macam. Ini nggak bisa seperti itu. Ya, ini nggak bisa seperti itu. Tetap ikhtiar itu hukumnya wajib. Hasil akhirnya itu nanti kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ikhtiar kita, yakni dengan berobat, penyakit yang Allah berikan kepada kita itu sembuh atau tidak? Ya. Ikhtiar hukumnya wajib, tapi hasil akhirnya itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kedua. Ini pun pernah saya sampaikan, ketika seseorang ingin berhasil dalam satu usahanya, seseorang ingin memiliki sesuatu yang ia inginkan, yang mana keinginannya itu membutuhkan kepada materi yang cukup misalnya. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya orang tersebut harus apa? Harus bekerja atau harus berusaha. Apakah ia membuka usaha atau kerja? Karena dari hasil ikhtiarnya tersebut nanti akan dilihat, ya, apakah ia bisa memiliki sesuatu yang ia inginkan, yang ia harapkan atau tidak. Itu seperti itu. Makanya ketentuan Allah, ketentuan Allah terkehendak, kehendak seorang hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah kehendak kita itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atau tidak? Ini yang dikatakan hasil akhir dari ikhtiar kita tersebut. Yang selanjutnya, ya, suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya tentang masalah takdir. Ini kita bicara sedikit masalah takdir. Ada kemarin, melanjutkan yang kemarin juga. Karena ini berkenaan dengan masalah ikhtiar seseorang, usaha seseorang. Ya. Ketika beliau ditanya tentang masalah takdir, apa yang beliau katakan? Ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, bahwasanya segala sesuatu, ma syi'ta kana, bahwasanya segala sesuatu yang sudah menjadi kehendakmu, ya, itu pasti terjadi. Wa illam asya', meskipun aku tidak menginginkan sesuatu itu terjadi kepadaku. Wa ma syi'tu, dan sesuatu yang aku inginkan, illam tasya', kalau seandainya keinginanku tersebut itu bukan menjadi bagian dari kehendakmu, lam yakun, maka mustahil terjadi. Nih, ini jawaban siapa? Jawaban Imam Syafi'i. Ya, jawaban Imam Syafi'i ketika ditanya tentang masalah takdir, maksudnya apa? Ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan untuk para hamba-hambanya itu pasti terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan terjadi dan berlaku pada para hambanya tersebut. Meskipun para hamba tidak menginginkan sesuatu itu terjadi kepada mereka. Dan termasuk kata Imam Syafi'i, wa ma syi'tu, apapun yang aku inginkan, termasuk kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, kalau seandainya keinginan kita itu tidak sesuai dengan takdir Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah, lam yakun, maka mustahil keinginan kita itu akan terlaksana. Itu seperti itu. Ya.
Ini sebagai contoh kemarin, ya 2 minggu yang lalu, harusnya kita taklim kemarin. Saya sudah menyiapkan materi-materi, saya ketik semuanya, sudah rapi. Nah pagi-pagi itu ketika saya mau print, tiba-tiba saya cek semuanya hilang. Padahal udah di-save semua. Cuma ada 3 lembar. Selebihnya ada sekitar 7 lembar itu hilang semua. Dicari semuanya. Ya, semua dicari, nggak ada. Tiba-tiba hilang aja. Ternyata apa? Hard disk saya rusak. Akhirnya kemarin kita batal ngaji 2 minggu yang lalu. Ya. Ini persiapan karena apa? Karena kalau saya hanya berdasarkan kitab ini aja, sedangkan materi kita panjang. Jadi saya betul-betul harus mempersiapkan yang berkenaan dengan masalah ini apa. Saya lihat di kitab, saya lihat Al-Quran, saya lihat hadis gitu kan. Nah kemarin seperti itu. Kehendak kita, keinginan kita, 2 minggu yang lalu adalah keinginan kita untuk taklim seperti sekarang ini. Tapi ternyata qadarullah ya sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, ternyata pengajian kita batal. Nah, karena hal tersebut. Nah, inilah intinya manusia itu kita hanya wajib berikhtiar, wajib berusaha. Akan tetapi hasil akhirnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kehendak kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ataukah sebaliknya? Termasuk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Yang maknanya dan kamu tidak akan dapat menghendaki sesuatu yang kamu inginkan untuk terwujud kecuali kehendakmu tersebut ya itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, terus ini juga berkenaan ya banyak orang yang mengatakan katanya apa? Dalam surah Yasin ayat 82 itu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya ketika Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, kemudian katanya Allah tinggal mengatakan kun. Ya. Padahal maknanya bukan seperti itu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab tafsir Hasyiatus Shawi disebutkan makna kun fayakun di situ maknanya apa? Kinayatun an sur'atil ijad. Satu kinayah, satu perumpamaan yang mana ketika Allah sudah menghendaki sesuatu itu terjadi, sesuatu yang sudah Allah kehendaki itu akan terjadi pada waktu yang sudah Allah tetapkan. Terjadi dengan sangat mudahnya, terjadi dengan sangat gampangnya tanpa dikenai kesulitan. Karena apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah berubah. Sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang akan terjadi, semuanya sudah dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemarin juga kita bahas tentang masalah sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Ada juga mengatakan wa tazidu fil umr. Dengan sedekah bisa ya menolak bala dan menambahkan umur kita. Itu maksudnya apa? Itu adalah ikhtiar kita. Ya, itu adalah usaha kita. Kita berikhtiar mudah-mudahan dengan sedekah yang kita berikan ini itu bisa menolak satu bala. Karena hakikatnya kita tidak pernah tahu apakah akan ada satu bala yang akan mengenai kita atau tidak. Cuma dengan ikhtiar kita, dengan sedekah kita tersebut, mudah-mudahan ya, ketika ada satu bala tapi Allah hindarkan kita dari bala tersebut. Sekali lagi, kembali lagi, ini adalah ikhtiar kita. Ya, ikhtiar kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketentuan seperti itu. Ya, bukan berarti takdir Allah, ketentuan Allah itu banyak yang dikatakan berubah sedemikian. Ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi,
Allah tinggal mengatakan kun katanya. Ya, padahal menurut para ulama ahli tafsir nggak seperti itu maknanya. Ya. Maknanya tadi kinayatun an sur'atil ijad. Satu perumpamaan yang mana ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, ketetapan Allah itu atau ketentuan Allah tersebut akan terjadi pada waktu yang sudah Allah tetapkan terjadinya. Dengan sangat mudahnya, dengan sangat gampangnya, ya, pada waktu yang sudah Allah tetapkan. Nah, yang selanjutnya, hal ini juga berkenaan dengan apa? Hal ini berkenaan dengan bagaimana nanti, di mana tempat kita nanti, ketika di akhirat nanti, apakah di surga ataukah di neraka. Nah, ini pun sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diciptakan, ketentuan kita sudah Allah tetapkan. Ya, kapan kita lahir, kapan kita meninggal. Kemudian kalau kita nikah, siapa istri kita, siapa anak-anak kita. Bagaimana ketentuan rizki kita. Ya, dan yang lain sebagainya. Termasuk ketentuan kita, ketetapan kita, kelak apakah kita Allah tetapkan di surga ataukah di neraka. Ini sudah Allah tetapkan ketentuannya seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah." Kata Rasulullah, tidaklah di antara kalian kecuali sudah Allah tetapkan tempat kalian itu di surga ataukah di neraka. Nah, ketika itu ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul SAW, "Ya Rasul, afala nattakilu ala kitabina?" Kalau seandainya ketetapan kita tersebut sudah Allah tetapkan, nanti kita itu di surga atau di neraka, berarti kita pasrah aja dong. Ya, bahasa gampangnya seperti itu. Kalau memang sudah Allah tetapkan seperti itu, berarti kita nggak usah ngapa-ngapain, pasrah aja dong. Serahin aja sama Allah semuanya. Tapi apa jawab Rasul SAW ketika itu? Nggak seperti itu. Kata Rasul, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Kata Rasulullah, beramallah kalian. Ya, maksudnya beramal, kita ini salah satunya ketika kita belajar seperti ini. Kita belajar ilmu agama, tujuannya apa? Ketika kita belajar ilmu agama, agar ibadah kita menjadi sah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu seperti itu. Beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap kalian akan Allah mudahkan untuk apa? Untuk menuju kepada takdirnya masing-masing. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap dari kalian maka akan Allah berikan kemudahan untuk menuju kepada apa? Takdirnya masing-masing. Dengan apa? Dengan amal tadi. Kalau seandainya Allah kasih hidayah kepada kita, kemudian kalau seandainya memang takdir kita adalah Allah tetapkan kelak nanti, kita Allah tetapkan tempat kita ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk apa? Untuk bisa beramal. Yang pertama, Allah mudahkan kita untuk senantiasa hadir di majlis-majlis ta'lim. Yang kedua, Allah mudahkan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Makanya kata Rasulullah, nggak bisa begitu aja. Meskipun ketentuan hidup kita sudah Allah tetapkan di surga atau di neraka, tetap kita harus berusaha. Beramal, kata Rasulullah SAW, "I'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Karena setiap kalian, dengan amal-amal kalian tersebut, itu akan apa? Akan Allah mudahkan untuk menuju kepada takdirnya masing-masing. Ya mudah-mudahan ketika kita rajin hadir di majlis ta'lim, kita sering menuntut ilmu agama, kemudian Allah permudah lagi kita untuk apa? Untuk menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan takdir kita itu yang seperti itu menunjukkan di mana tempat kita nanti kelak di akhirat nanti. Ya. Nah, ketentuan yang selanjutnya
kemudian disebutkan lagi bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika itu, ya, ini berikhtiar. Rasulullah SAW itu juga pernah sakit kemudian berobat. Satu ketika Rasul SAW itu masih kecil, Rasul berobat karena beliau itu sakit mata. Yang mana ketika itu beliau diajak oleh kakeknya Abdul Muttalib untuk berobat. Menurut Al-Imam Ibnul Jauzi, ketika Nabi berumur 7 tahun, beliau pernah sakit mata di mana banyak tabib ketika itu di kota Mekah tidak memiliki obat yang dikatakan mujarab. Yang pada akhirnya ada yang menyarankan kepada kakeknya tersebut untuk membawa Nabi berobat ketika itu. Dan hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya saya katakan sekali lagi, berobat atau obat atau dokter atau tabib ini adalah wasilah. Ya, hakikatnya yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya belum waktunya kita sembuh, kita berobat kemanapun itu nggak akan sembuh. Kalau seandainya belum waktunya kita sembuh, yang sudah Allah tetapkan, kita berobat kemanapun itu tidak akan sembuh. Tapi sekali lagi kita tidak pernah tahu ketika kita berobat apakah ketika itu sembuh atau tidak. Langsung sembuh atau tidak, kita nggak pernah tahu. Makanya kewajiban kita tuh ikhtiar. Ya, misalnya datang ke dokter yang pertama ternyata sudah berobat beberapa kali, belum sembuh juga. Akhirnya coba lagi dokter yang kedua, coba lagi dokter yang ketiga. Bisa jadi di dokter yang ketiga ini ternyata memang ketentuan Allah berikan kesembuhan dengan wasilah apa? Kita berobat ke dokter tersebut. Itu seperti itu. Intinya tetap, ya, berobat itu adalah ikhtiar kita. Dan itu wajib dilaksanakan. Jadi kita tidak hanya bisa berpasrah, ya. Ketika kita menginginkan untuk masuk surga, misalnya, tidak bisa kita berdiam diri, tidak mempelajari ilmu agama, tidak beribadah dan lain sebagainya, hanya memasrahkan akan ketentuan Allah, ini nggak bisa seperti itu. Termasuk ketika sakit, meyakini yang memberikan penyakit adalah Allah, kemudian udah kita pasrahin aja sama Allah. Kalau waktunya sembuh juga sembuh, ya nggak bisa seperti itu. Tetap ketentuan kita wajib berikhtiar. Kembali lagi, hasil akhir kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya penjelasan di atas, dan hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Imam Syafi'i bahwa beliau mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu fikih itu untuk memahami, ya, tentang kaidah-kaidah agama. Yang kedua, ilmu tibbi, penyembuhan atau kedokteran, itu untuk pengobatan. Maksudnya untuk mengetahui kondisi-kondisi badan kita. Nah, itu penjelasan yang tadi yang pertama. Sekarang wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bil madhkur. Adapun di dalam menjelaskan tentang ilmu, itu adalah wewenang bagi orang yang nampak padanya memiliki keilmuan tersebut. Wal fiqhu ma'rifatu daqa'iqil ilmi ma'nawil ilaj. Sedangkan fikih adalah mengetahui atau memahami hukum-hukum agama dengan detail. Nah, penjelasannya, ilmu adalah kunci kesuksesan seseorang di dalam kehidupannya. Baik kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat. Oleh karenanya, ilmu itu penting dan wajib untuk dipelajari, khususnya ilmu agama, yang menjadi modal dasar seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Ya, ini ketentuan ilmu, dikatakan ilmu itu wajib untuk kita pelajari, terutama ilmu agama. Karena apa? Dengan ilmu agama ini, itu akan membimbing kita, menjadikan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan tanpa memiliki ilmu agama,
bagaimana mungkin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, qala Syafi'i rahimallahu taala, berkata Imam Syafi'i rahimallahu taala, al-ilmu afdalu min salatin nafilati. Menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan salat sunnah. Wa qala, dan beliau juga berkata, laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi. Tidak ada amalan yang lebih utama untuk dikerjakan setelah sholat fardu kecuali menuntut ilmu agama. Wa qala, dan kemudian beliau juga berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, hendaklah ya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, juga hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Ini kata siapa? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang selanjutnya juga berkenaan dengan masalah ini, Rasulullah SAW bersabda, Ya Aba Dzar, li an taghdwa fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya alfa rak'atin. Wahai Abu Dzar, dudukmu walaupun hanya sebentar untuk mempelajari satu bab ilmu, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Khairun min an tusalliya alfa rak'atin. Duduknya kita untuk mempelajari satu bab ilmu, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik dari apa? Dari sholat 1000 rakaat. Maksudnya di sini, kata para ulama, adalah sholat sunnah. Ya. Jadi mempelajari ilmu agama, itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan sholat sunnah. Bahkan kata Rasulullah sampai 1000 rakaat. Hanya mempelajari satu bab ilmu, itu keutamaannya seperti itu. Ya. Nah, sekarang tadi dijelaskan, adapun di dalam menjelaskan tentang ilmu, itu adalah wewenang bagi orang yang nampak padanya memiliki keilmuan tersebut. Maksudnya apa? Ini berkenaan dengan seseorang yang berfatwa. Maksudnya menyampaikan satu masalah hukum di dalam masalah ilmu agama. Ya. Adapun di dalam menjelaskan atau berfatwa tentang ilmu, ini adalah wewenang bagi mereka yang memiliki keahlian dan keilmuan di bidangnya tersebut. Terlebih lagi dalam hal ilmu agama. Karena orang yang berfatwa dengan tanpa didasari ilmu, maka akan menyebabkan kesesatan bagi orang-orang yang mengikutinya. Ya para jamaah sekalian, ya, ini penting juga untuk diperhatikan. Karena apa? Sekarang ini banyak orang yang berani menyampaikan sesuatu hal di dalam masalah hukum, akan tetapi mereka tidak berdasarkan kepada ilmu. Maksudnya apa? Ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mereka tidak merujuk kepada para ulama ahli tafsir. Mereka hanya sekedar membaca, kemudian melihat terjemahnya, kemudian mereka tafsirkan sendiri. Mereka pahami dan mereka tafsirkan sendiri. Ini berbahaya. Termasuk juga di dalam hadis. Ya, itu juga banyak yang seperti itu. Mereka tidak belajar kepada seorang guru yang thiqah, yang terpercaya, untuk membaca hadis dan memahami apa kandungan hadis tersebut. Termasuk bagaimana asbabul wurud, sebab-sebab turunnya ya hadis tersebut misalnya. Dan ini banyak terjadi sekarang ini, orang dengan mudahnya menyampaikan sesuatu hal, terlebih lagi dalam masalah hukum, yang mana mereka sebetulnya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab hal tersebut,
Akan tetapi mungkin karena ego dan lain sebagainya, ya, karena gengsi dan lain sebagainya, akhirnya apa? Mereka berani menjawab apa yang ditanyakan yang berkenaan dengan masalah hukum tersebut. Ya, ini kalau diperhatikan ini juga banyak terjadi ketika ada seorang ustadz, ustazah misalnya. Yang lebih parah lagi, yang ada misalnya mereka siaran di televisi. Ini berat juga. Ya, kalau orang sudah di televisi seperti itu, ketika ada yang bertanya, otomatis ketika ia tidak bisa menjawab, ini kan jadi satu hal yang apa? Menjadikannya kesannya gengsi. Masa iya udah masuk TV nggak bisa jawab? Masa iya, ya? Cuma hal seperti ini aja nggak bisa jawab. Padahal ini adalah satu kesalahan yang sangat besar. Di mana orang yang berfatwa menyampaikan satu ilmu, menyampaikan satu hukum, yang mana apa yang ia sampaikan tersebut itu bukan berdasarkan dari apa yang ia pelajari, ataupun dari apa yang ia dapatkan dari guru-gurunya menurut para ulama, ini bisa berbahaya. Karena apa? Bisa menyebabkan kesesatan bagi orang yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, Al-Isra ayat 36, dikatakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Kata para ulama, ai la tufti bighairi ilm. Jangan kalian berfatwa dengan tanpa didasari ilmu. Ya. Ini maksudnya seperti itu. Janganlah kalian berfatwa dengan tanpa didasari ilmu. Karena orang yang berfatwa dengan tanpa didasari ilmu, sungguh dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, ketika pendapatnya tersebut itu dipakai oleh orang lain. Ya. Yang menyebabkan orang lain pun akan menjadi sesat karena dia. Nah, ini juga kemarin ada kasus juga waktu saya ngajar itu. Ada yang ngajar katanya menjelaskan bagaimana hukumnya orang ketika sholat itu nahan keluar angin. Ya, kalau saya menjelaskan orang ketika sholat kemudian ia nahan untuk keluar angin, itu hukumnya makruh. Ya, itu hukumnya makruh. Nah, ini ada yang pas ngaji dengan saya dibilang, oh kemarin saya dengar ada penjelasan katanya itu hukumnya sunnah katanya. Kalau di waktu-waktu akhir, ya waktu akhir, misalnya rakaat-rakaat terakhir kemudian kita tahan kentut gitu katanya, itu hukumnya sunnah. Saya bilang dari mana hukumnya sunnah? Kalau sunnah berarti berpahala dong orang nahan kentut dalam sholat. Saya bilang ya. Nah ini hati-hati. Karena setahu saya, ya yang saya dapat dari kitab-kitab juga, termasuk Al-Imam An-Nawawi yang mengatakan makruh. Ya, cuma kalau seandainya masih di awal-awal, lebih baik dibatalkan. Kalau perut misalnya mules, ya, terus angin mendesak, pengen keluar juga. Karena apa? Dikhawatirkan bisa mengganggu konsentrasi, menghilangkan kekhusyuan dalam sholat. Itu seperti itu. Kalau di awal-awal, udah. Ya. Nah, ketika akhir-akhir, misalnya kita mau tahan, itu makruh hukumnya. Ya bukan sunnah. Ini kalau dikatakan sunnah, berarti berpahala. Ya saya baru tahu lagi itu. Nah, hal-hal yang seperti ini ya, yang harus kita perhatikan juga, termasuk dalam menafsirkan Al-Quran juga sama. Yang pernah saya katakan juga, wa wajadaka dhallan fahada. Yang ayat itu waktu ada menyampaikan, katanya Rasulullah juga pernah sesat waktu masih kecilnya katanya. Kemudian Allah kasih hidayah. Nggak seperti itu menurut penafsiran para ulama. Ya, ada lagi waktu itu ada juga yang berani ceramah, naudzubillah. Ini hati-hati mempleset-plesetkan Al-Qur'anul Karim. Dia baca wala taqrabuz zina, kemudian dia artikan apa?
dia plesetkan Al-Quran itu dikatakan jangan berzina di hari Rebo katanya. Auzubillah. Ya. Ini yang seperti ini bisa menyebabkan orang kufur ini. Nauzubillah. Ya. Namanya istighfaf atau istihza, penghinaan, perendahan kepada syariat. Nauzubillah. Itu seperti itu. Ya, jadi nggak gampang. Termasuk ketika seorang berfatwa, ketika ada yang bertanya kepada kita tentang masalah hukum, kalau seandainya memang kita tidak paham, kita tidak tahu, lebih baik kita bilang tidak tahu. Ya, ketika tidak tahu, lebih baik kita bilang tidak tahu, itu lebih aman bagi kita. Di sini nanti bakal dijelaskan. Termasuk kata Al-Hafidz Ibnu Asakir, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man afta bi ghairi ilmin, la'anathu malaikatus samai wal ard." Barang siapa yang berfatwa dengan tanpa didasari ilmu, maka akan dilaknat oleh malaikat yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Ya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Asakir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda itu seperti itu. Orang yang berfatwa dengan tanpa didasari ilmu akan dilaknat oleh para malaikat, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi masalah berfatwa itu adalah wewenang orang yang memang memiliki kemampuan dalam hal tersebut. Sebagaimana sudah menjadi ijma' para ulama bahwa berfatwa itu adalah tugasnya seorang mujtahid. Kita ini adalah muqallid. Kita cuma mengikuti, taklid kepada mereka. Ya. Sedangkan di dalam memutuskan satu hukum, ini ada tugasnya seorang mujtahid. Kalau kita sekarang ini hanya muqallid, kita hanya mengikuti pendapat-pendapat mereka. Ya, jadi bukan kapasitas kita. Mereka adalah mujtahid adalah orang yang berijtihad di dalam menentukan suatu hukum. Mereka adalah orang yang hafal ayat-ayat ahkam, hafal hadis-hadis ahkam, serta mengetahui sanad-sanad serta keadaan para perawinya. Ya, mengetahui nasikh mansukh, am khas, mutlak muqayyad, serta mengetahui, menguasai betul bahasa Arab dengan sekira hafal pemahaman-pemahaman setiap nas sesuai dengan bahasa Al-Quran, serta harus memiliki sifat adalah, yakni selamat dari dosa-dosa besar dan tidak membiasakan berbuat dosa-dosa kecil. Ya, ini ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Nggak gampang dan nggak mudah seperti itu. Ya, makanya jadi tidak setiap orang itu mampu dan bisa untuk menggali hukum secara langsung baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Apalagi hanya sekedar membaca terjemah, kemudian sudah berani menyimpulkan sendiri masalah-masalah hukum yang ada, ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis tersebut. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Seperti itu. Pernah satu ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, beliau adalah salah seorang guru dari Imam Syafi'i. Satu ketika pernah beliau ditanya, ya, kalau tidak salah ada sekitar 48 pertanyaan. Kemudian yang beliau jawab cuma berapa? Yang beliau jawab cuma sekitar 6 atau 8 pertanyaan. Yang selebihnya beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bayangkan, ya, sekelas imam mujtahid, sekelas Imam Malik, seorang mujtahid mutlak. Beliau ketika ditanya, beliau berani mengatakan seperti itu, saya tidak tahu. Termasuk Rasulullah SAW pun pernah seperti itu. Ketika ada seorang laki-laki yang datang pada Rasulullah SAW, kemudian orang ini bertanya kepada Rasul SAW. Ya, dia bertanya apa? Kata orang tersebut, ya Rasulullah, aina khairu biqa'il ard, wa aina syarru biqa'il ard. Wahai Rasulullah, bagian bumi mana yang paling baik dan bagian bumi mana yang paling buruk? Ketika itu apa? Rasul SAW menjawab apa? La adri, saya nggak tahu, kata Rasul. As'alu akhi Jibril. Nanti akan saya tanyakan dulu kepada malaikat Jibril. Nah, setelah itu, setelah turun wahyu, Rasulullah SAW itu bertanya pada malaikat Jibril dan diberikan jawaban oleh malaikat Jibril.
Kemudian Rasulullah menyampaikan pada orang tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Khairu biqa'il ard al-masajid wa syarru biqa'il ard al-aswaq. Sebaik-baik tempat itu masjid, kata Rasulullah SAW. Dan seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Makanya kata Rasulullah, janganlah kamu menjadi orang yang pertama masuk ke dalam pasar, dan juga janganlah jadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Ya. Jadi sebaik-baik tempat itu masjid. Seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Ya. Di sini banyak pasar itu banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di pasar tersebut. Makanya Rasulullah memperingatkan hal tersebut. Nah, ini kalau kita mau ambil pelajaran, sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang intinya beliau maksum, terpelihara dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dijamin masuk surga. Beliau saja masih berani mengatakan saya tidak tahu. Sekelas Imam Syafi'i, seorang mujtahid, seorang imam madhab, ketika ditanya, beliau masih berani mengatakan saya tidak tahu. Ya. Nah ini di kita ini sekarang ini tidak lagi mengambil hal yang demikian. Apalagi kalau seandainya sudah kita terkenal, ya. Ini na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, makanya guru-guru saya itu melarang. Mereka melarang, kata mereka, ketika kita mengajar atau menyampaikan sesuatu, ada yang tanya, kalau seandainya kamu tahu, kamu jawab. Kamu nggak tahu, jangan kamu jawab. Jadikan PR. Jangan sampai nanti orang menjadi sesat karena kita. Ya, ini pesan guru saya seperti itu. Kalau nanti kamu mengajar ataupun ada orang bertanya, terus kamu nggak tahu jawabannya, jangan kamu jawab. Bilang saya tidak tahu dan ini akan saya jadikan PR. Akan dijawab untuk yang selanjutnya. Karena apa? Yang demikian itu akan menjadikan kita selamat. Selamat apa? Kita tidak tersesat dan juga tidak menyesatkan orang lain. Berbeda dengan orang yang sok-sok tahu. Ya, ketika ada orang bertanya, kemudian ia jawab, padahal ia menjawab ya sekenanya. Maksudnya apa? Sesuai dengan apa yang ada di otaknya aja. Bukan bagaimana pendapat para ulama dalam masalah tersebut ya menjelaskan. Yang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah tersebut. Karena ingat, kita ini sekarang cuma sekadar muqallid. Orang yang bertaklid kepada para ulama, mengikuti pendapat para imam-imam mujtahid, pendapat-pendapat mereka. Ya. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan sendiri suatu hukum ya dengan tanpa mengikuti bagaimana para mujtahid itu menetapkan dalam masalah hukum tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Kata Rasulullah SAW, siapa yang paling berani di antara kalian untuk berfatwa, maka siap-siap ya. Siap-siap pula lah yang paling berani untuk masuk ke dalam neraka. Siapa di antara kita yang berani untuk berfatwa, siap-siap untuk ditempatkan di dalam neraka. Ini kata Rasulullah SAW, hati-hati. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar. Ya. Nah, ini berkenaan juga dengan apa? Ada satu kejadian ketika di masa Rasulullah SAW, di mana ketika itu ada seseorang yang mana orang tersebut dalam keadaan junub, dan waktu itu adalah waktu lagi musim dingin. Ada seseorang dalam keadaan junub ya di malam hari, dan waktu itu keadaan lagi musim dingin. Dan di kepala orang tersebut juga ada luka. Dia dalam keadaan junub pada waktu malam, waktu itu musim dingin, dan di kepalanya juga ada luka. Yang mana akhirnya orang ini bertanya kepada orang-orang yang dekat dengan dia, dengan orang-orang yang di sekelilingnya ketika itu. Kemudian ia mendapatkan jawaban dari orang-orang sekelilingnya dengan mengatakan apa? Dia bertanya apakah ia harus mandi hadas atau tidak. Orang-orang yang dekat ya, atau orang-orang yang dengar bersamanya itu menjawab apa?
bahwasanya dia itu harus mandi hadas dalam keadaan seperti itu, kepalanya luka dan ketika itu lagi musim dingin. Akhirnya ya, karena orang-orang yang bersama mereka ini intinya mereka tidak bertanya dulu kepada orang yang lebih paham, yang lebih tahu. Tapi mereka yang ditanya langsung menjawab apa? Wajib mandi hadas katanya. Nah, orang yang junub ini akhirnya mandi hadas. Tidak lama setelah itu orang ini pun meninggal dunia. Ya. Akhirnya tersebarlah kabar sampai didengar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Akhirnya apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Qataluhu sampai 3 kali. Mereka telah membunuhnya, kata Rasul. Mereka telah membunuhnya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, bukankah obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya? Ya, kata Rasul, bukankah obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya? Maksudnya apa? Bertanya kepada orang yang lebih paham, yang lebih mengerti. Bukan langsung mengambil kesimpulan sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah bagi orang tersebut sebetulnya ya untuk apa? Mengikat kepalanya dengan kain yang bagian lukanya, menutup bagian lukanya tersebut dengan kain, ya. Kemudian ia bertayamum ya dengan membasuh di kain tersebut dan ia basuh sisanya anggota tubuhnya itu dengan air. Itu jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan ketika ada kepalanya luka seperti itu, jadi semuanya harus disiram dengan air. Apalagi musim dingin ketika itu. Makanya kata Rasulullah, qataluhu, mereka telah membunuhnya, kata Rasulullah. Ya, ini na'udzubillah, sekali lagi, ini contoh orang yang berfatwa dengan tanpa didasari ilmu. Nah, ini ketentuan yang disebutkan dalam kitab ini itu seperti itu. Ya. Nah, ini pun menjadi contoh dari orang-orang berfatwa dengan tanpa didasari ilmu. Yang mana pada akhirnya bisa mencelakakan orang lain. Ini masih urusan masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Oleh karena Rasulullah SAW memuliakan orang yang memiliki ilmu dan pemahaman yang baik dalam ilmu tersebut. Beliau bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin la fiqha 'indahu." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan juga akan menjadikan wajahnya berseri-seri bagi orang yang mendengar perkataanku, kata Rasul, ya. Kemudian ia jaga dan ia sampaikan sebagaimana yang ia dengar dariku. Farubba muballighin la fiqha 'indahu, karena berapa banyak orang yang menyampaikan hadis, yang menyampaikan dariku, yang menyampaikan akan tapi ia tidak memiliki pemahaman terhadap apa yang ia sampaikan tersebut. Nih, Rasulullah aja udah mewanti-wanti yang demikian. Ya, farubba muballighin la fiqha 'indahu. Berapa banyak orang yang menyampaikan perkataanku, kata Rasul SAW, akan tapi ia tidak memiliki pemahaman terhadap apa yang ia sampaikan tersebut. Nih, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, makanya pentingnya kita belajar ilmu itu begitu. Pentingnya kita mempunyai ilmu itu seperti itu pentingnya. Bayangkan di zaman Rasul SAW, itu para sahabat aja, dari sekian banyak para sahabat, ada yang faham, ada yang tidak. Ya seperti kita juga, ketika kita sekolah atau kita belajar di satu tempat, ya tidak semuanya di antara kita dan teman-teman kita, semuanya paham apa yang guru jelaskan. Mungkin ada sebagian paham 100%. Ada lagi sebagian paham 75%. Ada lagi sebagian paham 50%. Ada lagi sebagian paham 25%. Ada juga yang nggak paham sama sekali ada. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu. Ya, orang ini tidak paham sama sekali ataupun pahamnya cuma sedikit, tapi tidak berusaha untuk menanyakan hal tersebut yang sesuatu yang ia tidak tahu. Ya, ini yang berbahaya, orang yang tidak paham, orang tidak ngerti, tapi memberikan satu fatwa. Ya, di dalam masalah hukum. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, yang mana pada akhirnya akan menyesatkan orang. Nah,
Qala al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala alaih. Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Imam Abu Hanifah berkata, fikih adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri seseorang. Wa qala, dan beliau juga berkata, mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajil lil ajili. Dan beliau juga berkata, tidaklah kita mempelajari suatu ilmu kecuali untuk diamalkan. Sedangkan pengamalan tersebut adalah dengan meninggalkan kenikmatan dunia demi kenikmatan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Iza aradallahu bi'abdin khaira yufaqihu fid din." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang untuk menjadi baik, maka Allah akan memberikan pemahaman yang mendalam dalam agamanya. Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Allah menghendaki kita untuk menjadi baik, termasuk tadi yang saya katakan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "I'malu", beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap dari kalian akan Allah mudahkan untuk mencapai kepada takdirnya. Ketika Allah menghendaki kita untuk menjadi baik, Allah berikan pemahaman kita yang mendalam dalam ilmu agama. Termasuk, ya, Allah mudahkan kita untuk menuju pada takdir kita. Kalau takdir ketentuan kita adalah husnul khatimah, maka insya Allah tempat kita ada surga Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah kasih kemudahan seperti itu. Nah, para ulama juga mengatakan, ya, termasuk, ya, Imam Abu dikatakan wan nasu iyalun Imam Abi Hanifah fil fiqh. Manusia itu punya hutang besar kepada Imam Abu Hanifah di dalam masalah fikih. Ya, di dalam masalah fikih. Kemudian yang selanjutnya, pengarang mengatakan, fayambaghi lil insani alla yaghfula an nafsihi ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha. Maka selayaknya bagi setiap manusia agar apa? Agar tidak melalaikan diri mereka terhadap sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ya. Ini dikatakan di sini, ya, pesan dari Imam Abu Hanifah seperti itu. Fayam bagi lil insan, selayak bagi manusia, alla yaghfula an nafsihi, agar tidak melalaikan diri mereka, wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha, terhadap sesuatu yang bermanfaat dan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat, fi ulaha wa ukhraha, bagi dunia dan akhiratnya. Penjelasannya, Al-Imam Abu Hanifah, beliau ingin mengajarkan akan pentingnya ilmu fiqih, yakni sesuatu yang bermanfaat buat kebaikan dan kebahagiaannya kelak di akhirat nanti. Yakni dengan apa? Dengan mempelajari dan memahami ilmu fiqih akan menjadikan ibadah seseorang itu menjadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seseorang akan dapat memahami mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Mana yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa dan mana yang tidak. Mana yang halal dan mana yang haram. Ya, oleh karenanya wajib bagi kita untuk berhati-hati dan tidak melalaikan urusan akhirat. Karena urusan dunia itu bisa ditunda, tapi urusan akhirat itu tidak bisa ditunda-tunda. Dan orang yang menunda-nunda urusan akhirat berarti dia telah melalaikan urusan agamanya. Orang yang melalaikan urusan agamanya, maka dia akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan siksa kelak di akhirat nanti. Ya. Nah, ini jadi ketentuannya itu seperti itu. Wajib bagi kita untuk berhati-hati, maksudnya apa? Agar tidak lalai. Ya. Dengan sesuatu di dalam masalah akhirat kita. Tidak menyepelekan tentang urusan-urusan akhirat kita. Ingat, urusan-urusan dunia itu masih bisa ditunda-tunda, tapi urusan akhirat tidak bisa ditunda.
Ya, urusan ibadah nggak bisa ditunda-tunda. Termasuk ketika sholat ditunda-tunda akhirnya keluar dari waktunya, misalnya. Ya. Dan ini menyebabkan apa? Dosa besar. Menyebabkan dosa besar, kewajiban-kewajiban yang ditunda-tunda seperti itu. Dan yang lainnya, termasuk belajar ilmu agama juga sama. Ya, kewajiban kita ya semenjak kita akil baligh, seperti yang pernah saya jelaskan itu juga, ya kewajiban ketika akil baligh itu juga ya untuk mempelajari ilmu agama, terutama orang tua. Orang tua wajib memberikan pendidikan agama untuk anak-anaknya. Itu kewajiban orang tua. Kalau seandainya kita mampu untuk mengajarkan mereka, kita langsung mengajarkan mereka. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu untuk mengajarkan mereka, kita panggil guru atau kita serahkan mereka kepada orang yang lebih paham, lebih mengerti. Ini kewajiban orang tua. Berapa banyak orang tua yang abai terhadap pendidikan agama anak-anaknya. Berapa banyak orang tua yang hanya memikirkan pendidikan-pendidikan umum tanpa memikirkan pendidikan-pendidikan agama. Ya. Karena yang mereka pikir apa? Yang mereka pikir yang bisa membahagiakan anak-anaknya kelak itu hanya apa? Materi. Kalau orang yang hanya mementingkan ya ilmu-ilmu umum dengan mengabaikan ilmu-ilmu agama, itu seperti itu. Contoh sekarang juga, bahkan dari dulu banyak orang yang beranggapan ketika kita punya anak kemudian kita masukkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Banyak orang yang mengatakan seperti ini. Itu nanti anaknya mau makan apa? Gitu. Nanti anaknya mau makan apa? Anak dimasukkan ke pesantren. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini mereka tidak menyadari bahwasanya rizki itu adalah urusan Allah. Rizki itu adalah urusan Allah. Bagaimana mereka nanti dewasanya, kemana arah mereka, yang penting ketika kecil, kita sudah memberikan pendidikan yang benar. Kita sudah memberikan pendidikan agama yang benar untuk anak-anak kita. Itu seperti itu. Intinya, ketika kita memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, dengan harapan apa? Ini anak kita akan terdidik akhlaknya. Yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang soleh. Karena apa? Kegiatan di pesantren senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, tepat waktu. Puasa Senin Kemis. Bahkan sekarang ya, banyak tahfidz Al-Qur'an, tahfidz hadis. Apakah hal tersebut suatu yang buruk? Tidak. Orang yang mengatakan mau makan apa anak nanti di pesantren, ini ada kesalahan yang besar. Karena apa? Yang ada di otak mereka hanya materi, dan materi. Bagaimana nanti anak saya itu bisa hidup berkecukupan. Anak saya bisa hidup yang layak. Anak saya bisa punya rumah sendiri. Anak saya bisa punya mobil sendiri, dan lain sebagainya. Dan mereka lupa bahwa yang memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu seperti itu. Makanya kata Abu Hanifah mengatakan, ya, bahwasanya jangan kita melalaikan urusan-urusan, terutama urusan-urusan masalah akhirat kita. Urusan dunia masih bisa ditunda, tapi urusan akhirat itu tidak ada, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian, ya, pengarang kitab ini mengatakan juga fayastajliba ma yanfa'uha wa yajtaniba amma yadurruha. Sehingga ia dapat mendatangkan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan menjauhi segala hal yang dapat membahayakan dirinya. Kaila yakuna aqluhu wa amaluhu hujjatan alaihi. Agar akal dan ilmunya tersebut tidak menjadi hujjah atau alasan yang akan membebaninya. Fayazdadu uqubatan. Dan akan semakin memperberat siksa atas dirinya kelak. Na'udzubillah min sakhatihi wa iqabihi. Kita berlindung kepada Allah dari murka dan azabnya. Nah, ini ya, ada salah seorang sahabat namanya Huzaifah ibnul Yaman. Ketika itu beliau pernah mengatakan, ta'allamtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi fa inna man lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Kata beliau, ta'allamtu syarra, aku mempelajari satu keburukan.
la li syarri, bukan dengan tujuan aku untuk terjatuh dalam perbuatan buruk tersebut. Walakin ditawaqqihi, tapi aku ingin tahu sampai di mana keburukan itu bisa berbahaya untuk diriku, membahayakan diriku. Fa inna man lam ya'rifi syarra yaqa' fi. Kata beliau, sungguhnya orang yang tidak mengetahui akan satu keburukan, maka niscaya ia akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Ya, ini sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ya pernah mengatakan hal tersebut. Maksudnya apa? Dengan kita belajar, mempelajari ilmu agama, jadi kita akan mengetahui apa? Ya segala sesuatu yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, ya sesuatu yang berbahaya atau tidak berbahaya untuk diri kita, apakah mendatangkan manfaat atau mudarat untuk kita, ya ini ketentuannya seperti itu. Dengan ilmu itu semuanya, ya dengan ilmu. Jadi ketika kita mempelajari ilmu agama itu tujuannya seperti itu. Ketika kita ingin selamat di akhirat, otomatis seperti yang Imam Syafi'i mengatakan, ya barang siapa yang ingin bahagia di dunia dengan ilmu, bahagia di akhirat dengan ilmu. Pengen bahagia dua-duanya di dunia dan di akhirat juga harus dengan ilmu. Ini ketentuannya itu seperti itu. Ya termasuk dikatakan di sini, ya kata pengarang, sehingga ia dapat mendatangkan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Ya, ketika orang sudah memiliki ilmu, dia akan dapat mengetahui hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan menjauhi segala hal yang dapat membahayakan dirinya. Agar apa? Ya, agar nanti akal dan ilmunya itu tidak menjadi hujjah atau alasan yang akan membebaninya. Karena apa? Orang ya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti terhadap apa? Terhadap apa yang kita lakukan, terhadap amal ibadah kita ketika di dunia. Ya. Kalau amal kita baik, ibadah kita benar sesuai dengan tuntunan syariah, ya, maksudnya insya Allah kita akan selamat nanti di akhirat. Tetapi kalau seandainya terjadi sebaliknya, ya, maka na'udzubillah azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih yang akan kita dapatkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, terus yang terakhir kata pengarang disebutkan waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhurah. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih dan masyhur ya yang membahas tentang keutamaan ilmu. Lam nashtagil bi dzikriha kaila yatul kitab. Tetapi kami tidak sebutkan di sini agar isi kitab atau buku ini tidak terlalu panjang. Ini yang terakhir. Padahal ya banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis tentang keutamaan ilmu. Termasuk kata Rasulullah SAW, ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat dan tujuan untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu agama khususnya, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia ya dalam apa? Sabilillah. Fi sabilillah sampai dia nanti kembali ke rumahnya. Termasuk juga wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Orang-orang yang berilmu ini akan dimintai ya ampunan untuk dia dari siapa? Oleh para malaikat baik yang di langit maupun yang di bumi. Termasuk innal ulama warathatul anbiya. Ya, para ulama adalah pewaris para nabi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Ya, ini jadi keutamaan tentang orang-orang yang berilmu. Dan ingat di sini penekanannya ya tentang apa?
jangan berfatwa dengan tanpa ilmu. Ini penting. Jangan berfatwa dengan tanpa ilmu. Kalau seandainya ada orang yang bertanya kepada kita sesuatu hal dalam masalah ilmu agama, apalagi ketika kita memang tidak tahu, kita katakan tidak tahu, itu lebih selamat. Ya, itu lebih selamat dibandingkan kita menjawab sesuatu hal yang kita tidak tahu. Kemudian apa? Kemudian kita sampaikan kepada orang tersebut sesuatu yang salah sebetulnya. Yang kita khawatirkan apa? Dapat menyebabkan kita sesat, orang yang mengikuti kita juga tersesat. Karena apa? Karena pendapat kita na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Yang selanjutnya gimana? Mau ada pertanyaan? Ya baik. Alhamdulillah, jazakallah khair pada saat Bahaudin yang telah memberikan materinya. Insyaallah kita sudah banyak membahas tadi beberapa bait-bait yang ada di kitab Ta'lim wa Ta'lim. Ya, tadi yang ilmu ada dua, ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Dan kemudian makna yang disampaikan Abu Hanifah tentang fikih dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, silakan berapa menit ke depan kita manfaatkan untuk diskusi tanya jawab. Jika ada yang ingin hal-hal yang kurang paham, yang kurang jelas, ya bisa chat atau raise hand, ya raise hand nanti kita buka, kita unmute. Ya, silakan dari Bapak Ibu. Sebelum nanti kita akhiri bersama. Kalau nggak ada dari saya boleh Ustaz. Ya, kita muzakarah, Ustaz. Ya siap. Ustaz, tadi kan tidak boleh berfatwa Ustaz ya, dari Betul. kita yang amah, yang umum inilah ya. Nah, bagaimana kalau kita merujuk dari seorang ustadz, gitu ya? Kalau ada yang bertanya, bagaimana tentang ini? Oh, saya dapat informasi dari YouTube, saya nonton tentang hal itu, kemudian menurut ustadz ini begini, gitu. Itu bagaimana Ustaz? Saran dari ya. Ya. Baiklah. Biasanya ketika kita mendengarkan penjelasan seorang ustadz, apakah dari televisi atau YouTube, kalau seandainya yang pertama kita lihat seorang ustadz tersebut jelas sanad keilmuannya, ya, maksud jelas sanad keilmuannya, kita banyak tahu, oh beliau pernah belajar di mana, dan juga apa yang beliau sampaikan itu biasanya berdasarkan, oh ya dalam kitab ini dijelaskan seperti ini. Ya, dalam kitab ini jelas seperti ini, pendapat dari imam mazhab seperti ini, atau pendapat dalam kitab ini menurut ulama ini dijelaskan seperti ini, itu seperti itu. Kalau itu boleh kita ikut, kita ambil, nggak apa-apa. Selama kita yakin, kita jelas bahwasanya memang sanad keilmuannya jelas dan apa yang beliau sampaikan itu memang ada referensinya, seperti itu. Jadi yang salah itu yang hanya sekedar ngomong, ya, menjelaskan tapi tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan referensi, misalnya dari kitab ini diambil dari kitab ini, misalnya seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi silakan nggak apa-apa. Berarti itu kita muqallid, tetap taklid kita berarti namanya, tetap sama. Tapi ada segolongan yang tidak mengambil dari 4 mazhab yang beliau sampaikan, hanya kita ini ada versi sendiri gitu. Ya itu bagaimana Ustaz ya? Nah, sekarang begini ya, memang ada beberapa pemahaman yang pernah saya dengar juga mengatakan begini, buat apa ikut-ikut imam mazhab katanya, mereka manusia, kita manusia. Ya. Mereka juga bisa salah kok. Memang benar, secara manusiawi memang benar gitu. Cuma keilmuan kita itu tidak sampai ya menyamai dengan keilmuan mereka. Gitu loh. Keilmuan kita tidak sampai menyamai dengan keilmuan mereka. Makanya saya sebutkan tadi ketentuan-ketentuan seorang mujtahid itu seperti apa. Ya. Termasuk dalam bahasa Arab, meskipun mereka orang-orang Arab, banyak juga orang Arab yang tidak terlalu mengerti masalah uslub, susunan kata dalam bahasa Arab tersebut. Banyak yang seperti itu. Ketika mereka mengambil inisiatif pemahaman seperti itu, ya ini mah pendapat kita aja, ya. Ya kalau seandainya ayat dan hadis yang mereka sebutkan misalnya, terus mereka ambil pendapatnya, mereka ambil pemahamannya sendiri, kalau sesuai dengan apa
ya yang mereka tahu dari asbabun nuzulnya, dari ayat ataupun asbabul wurudnya dari suatu hadis misalnya, ya yaitu silahkan. Cuma tetap biar bagaimanapun semua itu kembalinya itu merujuk pada imam-imam mazhab, itu utama, rata-rata seperti itu meskipun mereka tidak mengakuinya. Ya sekarang bagaimana mereka mau memahami satu hadis yang mereka baca, ya mereka hanya membaca sekedar tekstual, tapi hadis yang mereka baca itu lihat mereka dapatkan dari mana. Pasti dari guru-gurunya, terus nyambungnya kemana. Misalnya begitu. Oh ada di Sahih Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim tetap mentoknya ke siapa? Imam Syafi'i. Ya, mazhab mereka Syafi'i ya. Seperti itu. Ya intinya, biar bagaimanapun tetap pasti ya kita itu, makanya dikatakan sanad itu bersambung pada Rasulullah, itu seperti itu. Jadi nggak bisa kita memahami sendiri, ini mau pemahaman kita sendiri aja, kita di luar dari mazhab itu, ini pemahaman kita. Tapi kalau diselidiki, apa yang mereka sampaikan itu pasti, ya sumbernya kemana? Pasti mentoknya ke imam mazhab juga pasti. Gitu, pasti ada pendapat, pasti mentoknya ke imam mazhab juga. Itu rata-rata seperti itu rata-rata. Ya, yang saya tahu seperti itu, Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Baik, mungkin yang lain Ya, ada Ustaz? lagi, silakan. Nah, Alhamdulillah, jelasan Ustaz. Bisa via chat. Halo? Atau ya Ustaz. Suara saya hilang suaranya, Ustaz. Hilang Ustaz. Oh, jaringannya. Udah kedengaran? Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana cara kita menangani perasaan yang berlebihan, seperti rasa takut karena musibah atau penyakit? Rasa sedih yang terlalu berlebihan, apakah hal tersebut wajar atau harus dihilangkan? Halo, Assalamualaikum. Oh, jaringan Ustaz ya? Iya. Silakan di-unmute, Ustaz. Nah, udah nih. Iya, Pak. Ya udah. Siap. Ya. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Bagaimana cara kita menangani perasaan yang berlebihan, seperti rasa takut karena musibah atau penyakit? Rasa sedih yang terlalu berlebihan, apakah hal tersebut wajar atau harus dihilangkan? Iya. Ini sebetulnya, ya, kalau yang seperti itu, kalau boleh kita bilang apa ya? Galau gitu ya? Iya. Apa gimana, Ustaz? Terhadap musibah atau penyakit. Bisa dikatakan seperti itu atau enggak, Ustaz? Terhadap musibah atau penyakit? Iya. Iya. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, tadi yang saya sebutkan, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wala yakunu dzalika illa lil mu'minin. Sungguh amat sangat menakjubkan, kata Rasulullah SAW, satu urusan atau satu perkara yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Dan hal ini tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Termasuk tadi, in asobatu syarra sakara fakana khairan lahu. Ketika Allah berikan kebahagiaan, ya kenikmatan, dia bersyukur. Akan ada hikmah di belakangnya. Termasuk wa in asobathu dharra, ketika Allah kasih ujian kepada dia, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka akan Allah berikan juga nanti akhirnya ada satu hikmah yang kita tidak pernah tahu. Tapi intinya Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar. Orang ketika Allah kasih satu ujian, terus kita seperti apa? Perbanyak istighfar. Ya. Bersabar dengan memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu likulli hammin faraja. Orang yang senantiasa melazimkan istighfar, maka akan Allah jadikan likulli hammin faraja. Setiap kesulitannya itu Allah kasih kebahagiaan. Kesedihannya Allah ganti dengan kebahagiaan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesulitannya itu Allah kasih jalan keluar. Termasuk kata Rasulullah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah ganti, Allah berikan dia rizki yang tidak disangka-sangka datangnya. Gitu, ya. Kalau Allah uji kita dengan satu permasalahan, satu musibah,
Ini jalan keluarnya itu sebetulnya. Itu istighfar. Pertama bersabar, kedua memperbanyak istighfar. Dan ini banyak yang mengalami itu. Saya pernah mengalami sendiri. Allah kasih ujian, Allah kasih ya satu cobaan. Saya perbanyak istighfar, akhirnya apa? Allah kasih jalan keluar. Termasuk ada orang yang datang kepada saya juga seperti itu. Orang udah hancur-hancuran, hidupnya udah habis-habisan. Datang ke sini, saya bilang cukup sholat malam, ya baca istighfar, perbanyak istighfar. Akhirnya apa? Nggak sampai 1 bulan masalahnya kelar, masalah selesai. Tuh, ya dia bersabar, tapi dia perbanyak istighfar, minta ampun pada Allah. Karena apa? Kita nggak pernah tahu ketika Allah kasih ujian, bisa jadi ujian tersebut itu dari apa? Dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan dahulu, kita nggak pernah tahu juga. Tapi intinya ketika Allah berikan ujian kepada kita, berarti Allah sayang dengan kita. Itu seperti itu. Ya, jadi itu Ustaz. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ini maksudnya Ustaz, ini kekhawatiran Ustaz, takut yang berlebihan Ustaz, terhadap musibah atau penyakit begitu. Nah, jadi itu menghantui pikirannya begitu Ustaz. Itu jadi mempengaruhi pikiran. Yeah. Jadi ketakutan yang sangat berlebihan. Ya. Salah satunya yang pertama tetap perbanyak istighfar. Yang kedua baca la haula wala quwata illa billah. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Itu, perbanyak istighfar, perbanyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu. Intinya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini semuanya kecuali atas kehendak Allah. Kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, termasuk musibah. Kalau seandainya memang musibah tersebut Allah tidak menakdirkan terjadi pada diri kita, nggak akan terjadi pada kita. Tetap kita pasrah pada Allah, tapi ikhtiar wajib tadi. Dan juga jangan terlalu berlebihan ketakutannya. Kita serahkan segala sesuatunya, kita serahkan pada Allah. Karena apa? Hakikatnya seperti tadi, penyakit Allah yang berikan, kesembuhan juga Allah yang memberikan. Seperti itu. Ya, istighfar dan baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Ya, Ustaz. Berikutnya, ini kita ada waktu 10 menit lagi kurang lebih. Bagaimana kalau kita makmum pada imam yang bacaan Al-Qur'annya tidak sesuai dengan tajwid? Karena ada masjid yang imamnya sudah ditetapkan. Nah, begini. Di dalam ilmu tajwid, ya, di dalam ilmu tajwid yang dikatakan ya berdosa kalau seandainya kita meninggalkan panjang pendek dalam huruf mad. Huruf mad ada 3, alif, ya, waw. Ya, itu. Tapi ketika orang misalnya dia baca misalnya mat arid li sukun yang harusnya 6 harakat cuma dibaca 2 harakat, 3 harakat, ini nggak berdosa. Seperti itu. Nah, kemudian ya, kalau dalam mazhab Syafi'i ketentuan dalam mazhab Syafi'i baca dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ya, jadi ada yang baca jahar, ada yang enggak. Tapi dalam mazhab Syafi'i baca jahar. Ya. Dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin itu ada 14 tasydid. Menurut Imam Syafi'i, 1 tasydid aja tidak dibaca, ini enggak sah sholatnya. Jadi kita harus perhatikan itu juga. Contoh misalnya ada imam baca, ya harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Harusnya ada tasydid, tasydidnya dia nggak baca. Menurut Imam Syafi'i nggak sah. Termasuk makharijul huruf. Ini harus kita perhatikan. Ya. Tempat keluarnya huruf nasta'in, ain, bukan nasta'in. Mustaqim, dibaca mustaqim pakai kaf. Ini hati-hati. Ya. Nah, yang seperti itu kalau seandainya kita paham, kita ngerti nih, kita paham, kemudian apa? Kita lihat imam ini bacanya rusak. Baik tadi ya, yang namanya tasydid ada yang nggak dibaca, makharijul hurufnya rusak misalnya. Kalau kita paham, kita ngerti, langsung niat mufaraqah. Niat mufaraqah itu apa? Niat keluar dari jamaah. Udah begitu aja.
Niat mufaraqah artinya niat keluar dari jamaah. Karena apa? Kalau seandainya kita paham, kita ngerti, tapi kita tetap ngikutin imam yang rusak, nggak sah sholat kita. Ya, nggak sah sholat kita. Jadi tetap kita mufaraqah, niat keluar dari jamaah, udah. Ya bukan berarti fahamnya mufaraqah. Jadi begini Ustaz, kadang-kadang ada yang berpaham, oh kita harus pindah udah. Sholat dibatalin, kita pindah ke belakang. Nggak seperti itu, nggak. Ya. Jadi dalam ilmu fikih ketika kita mufaraqah itu udah niat dalam hati, kita nggak ikut jamaah. Cuma apa? Kita tetap ada jeda. Tetap kita baca sendiri tanpa mengikuti atau nunggu bacaan imam, tetap kita baca sendiri. Baca sendiri sampai sekiranya ya imam ruku kita masih diri. Tapi ketika imam i'tidal baru kita ruku. Tapi bukan berarti nunggu bacaan imam, enggak. Tetap kita baca sendiri. Tapi tetap dikasih jeda namanya. Nah itu mufaraqah gitu, seperti itu. Jadi intinya ketika kita tahu bacaan imam itu rusak, ya kita wajib mufaraqah udah. Jangan ngikutin imam, nggak sah kita. Karena kita tahu ilmunya, kita paham gitu. Itu Ustaz. Jadi baca Al-Fatihahnya ketika imam baca surah aja Ustaz ya. Kita baca di dalam hati. Baca Fatihah. Kan katakanlah ya, kita baca. Fatihahnya ya. Oke. Tetap kita baca gitu. Sekiranya pokoknya kita kasih jeda nih buat yang lain jamaah yang belum tahu. Sekiranya imam itu udah ruku, kita masih diri. Nanti ketika imam udah i'tidal, kita ruku. Dikasih jeda seperti itu. Ya, jangan mendahului imam. Kalau mendahului imam nanti jamaah yang lain bilang, nih orang kok usah sendiri-sendirian, kan begitu. Jadi kalau kita niat mufaraqah, orang juga nggak tahu, di samping kita nggak tahu kita. Orang-orang nggak tahu. Gitu, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya. Baik, ada berikutnya lagi Ustaz pertanyaan. Ustaz, jika kita menuntut ilmu dunia, berharap keberkahan dan kebaikan orang yang berilmu. Tapi kemudian hari ilmu dari sekolah tersebut tidak terpakai dan alih profesi. Apa hal tersebut masih bisa jadi keberkahan dan kebaikan atas ilmu tersebut? Pada saat. Ya, intinya ilmu-ilmu lain selain ilmu agama hukumnya sunnah. Kalau dikatakan berkah, berkah itu adalah ziyaratul khair, bertambahnya kebaikan untuk kita. Ya meskipun itu masalah ilmu duniawi, kalau seandainya ilmu itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Meskipun seandainya kita pernah belajar itu kemudian kita tinggalkan. Akan tetapi sebelumnya kita pernah mengajarkan orang lain ataupun ketika itu kita udah beda profesi nih. Tapi ada orang yang masih mau belajar dengan kita ajarkan itu. Ketika bermanfaat untuk orang lain tetap menjadi keberkahan itu. Tetap menjadi keberkahan. Ada pahalanya itu tetap. Seperti itu. Selama bukan masalah maksiat ya. Gitu. Baik, alhamdulillah. Sudah cukup semua. Ada lagi? Mungkin masih ada beberapa menit tersisa. Oke, insya Allah kayaknya cukup ya 3 menit terakhir. Baik, untuk menuntaskan kajian kita, boleh berkenan Ustadz memimpin doa untuk keberkahan acara kita. Pada Ustadz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa alhimna 'ilman yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, dengan ini berakhirlah acara kajian kitab kita yang kita selenggarakan 2 pekan sekali insyaallah. Nanti insyaallah kita lanjutkan kembali mudah-mudahan tidak ada halangan 2 pekan kemudian.
Jazakumullah khair pada Ustaz Haudin yang telah menyampaikan materi, Masya Allah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Ibu semuanya, jazakumullah atas kehadirannya, Ustaz Sidik dan para pengurus semuanya. Mari kita sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ya, izin Ustaz, live Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semuanya, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Ya, Bu.